Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa inna asdaqal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd. Ikhwati fid din, jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Para santri sekalian, santri Pondok Pesantren Ma'had Dar Al-Ilmi Payakumbuh, beserta seluruh kaum muslimin dan muslimat dimanapun antum berada yang sedang menyaksikan kajian kita pada malam hari ini, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menambahkan ilmu yang bermanfaat untuk kita seluruhnya. Kembali Allah subhanahu wa ta'ala pertemukan kita dalam pertemuan yang ketiga, ya, di dalam pembahasan kitab Fathur Rabbil Ghani bitawdihi syarhi sunnati lil Muzani, untuk membahas aqidah yang dituliskan oleh Al-Imam Al-Muzani Asy-Syafi'i rahimallahu ta'ala, sebagai kitab landasan, kitab dasar bagi seorang penuntut ilmu secara khususnya dan bagi seluruh kaum muslimin secara umumnya, menjadi landasan berakidah, berprinsip dengan prinsip-prinsip agama yang benar, prinsip agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dipahami dengan benar oleh para sahabat beliau, tabi'in dan para tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang meniti manhaj, metodenya para ulama salaf tersebut. Maka yang disebut dengan ulama salaf adalah ulama terdahulu dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Mereka lah ulama salaf. Mereka lah ulama yang menjadi rujukan kita di dalam berpemahaman. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik umat adalah yang hidup di zamanku, kata beliau. Kemudian orang-orang yang hidup setelah mereka, dan kemudian orang-orang yang hidup setelah mereka lagi. Yang hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah para sahabat. Dan setelah para sahabat adalah zamannya para tabi'in. Setelah itu adalah zamannya tabi'ut tabi'in. Mereka lah yang dikenal dengan istilah ulama salaf. Ulama terdahulu umat Islam ini yang mendapatkan rekomendasi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan dari Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-100. Jemaah yang kami muliakan dan kami cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka untuk membahas akidah salaf tersebut, terutama lebih-lebih bagi kita yang berada di Indonesia, yang mayoritas masyarakat kita mengaku bermadhab Syafi'i. Namun begitu pula di antara banyak yang mengaku-ngaku bermadhab Syafi'i, mereka mengaku-ngaku tidak mengambil akidahnya Imam Syafi'i, tetapi mengambil akidahnya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Akan tetapi jemaah yang kami cintai dan kami muliakan, tentu menjadi pertanyaan bagi kita, emangnya ada apa dengan akidahnya Imam Asy-Syafi'i? Kenapa mereka tidak mengambil sekaligus dari Imam Asy-Syafi'i? Maka perlu kita pelajari
untuk acuan bagi kita bahwa Imam Syafi'i adalah seorang ulama besar yang akidah beliau di atas kebenaran, yang akidah beliau merupakan akidahnya para sahabat, akidahnya para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, sehingga perlu kita membahas secara rinci insyaallah apa-apa yang dituliskan oleh Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala terkait dengan akidah beliau dan akidah yang beliau ambil dari guru beliau sendiri, yaitu Al-Imam Asy-Syafi'i alaihima rahmatullah. Kemudian pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas asamanallahu wa iyyakum bittaqwa, kata beliau, wa waffaqana wa iyyakum limuwafaqatil huda. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita, menjaga kami dan kalian, yakni menjaga kita seluruhnya dengan ketakwaan, yaitu ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengerjakan perintah-perintahnya dan menghindari larangan-larangannya. Wa waffaqana wa iyyakum limuwafaqatil huda, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita seluruhnya untuk mengikuti petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ini sudah kita bahas, amma ba'du, kata beliau, adapun setelah muqaddimah, fa innaka aslahaka Allah, maka sesungguhnya engkau, lagi-lagi beliau mendoakan orang yang membaca, aslahakallahu, semoga Allah memperbaikimu, semoga Allah memperbaiki diri dan keadaanmu. Ini doa. Sa'altani an uwaddiha laka minas sunnah, engkau pernah bertanya kepadaku, pernah meminta kepadaku, kata beliau, an uwaddiha laka, agar aku jelaskan kepadamu minas sunnah, bagian dari sunnah, yakni dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, amran tusbiru nafsaka ala tamassuki bihi. Begitu pula sunnah ini secara khususnya lagi adalah akidah, adalah artinya akidah. Engkau pernah bertanya kepadaku, meminta kepadaku, kata beliau, agar aku jelaskan kepadamu bagian dari akidah, maksudnya, ya, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam secara khususnya membahas tentang akidah. Makanya kitab-kitab akidah itu banyak berjudul tentang sunnah. Seperti ini, Syarhus Sunnah oleh Imam Al-Muzani. Ada pula Syarhus Sunnah dari Imam Al-Barbahari rahimahullah. Ada juga Usulus Sunnah. Itu pula Syarhu I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah. Sehingga kalimat sunnah ini sendiri erat hubungannya dengan akidah, prinsip. Agar aku jelaskan kepada engkau, yaitu akidah merupakan amran, sebuah urusan, tusbiru nafsaka ala tamassuki bihi, agar engkau bersabar, menyabarkan dirimu, agar engkau membuat dirimu sendiri bersabar, ala tamassuki bihi, atas berpegang teguh kepada sunnah tersebut, berpegang teguh kepada akidah tersebut. Jadi ini berkaitan dengan latar belakang penulisan yang ketika itu pernah kita bahas dalam 2 pertemuan sebelumnya. Beliau dimintai untuk menuliskan sebuah klarifikasi tentang apa yang tersebar di masyarakat mengenai beliau. Makanya beliau jelaskan di sini, engkau pernah meminta kepadaku agar aku jelaskan kepadamu. Nah, maka ini tentunya ada hal yang melatar belakangi sebagaimana kita sampaikan sebelumnya. Sehingga kalimat yang beliau tuliskan di dalam pembahasan Syarhus Sunnah ini dengan tujuan tusabbir atau tusbir, yang benarnya tusabbir dalam qiraat yang ada dalam teks-teks yang lain, tusabbiru nafsaka ala tamassuki bihi, yaitu engkau menyabarkan dirimu, membuat dirimu bersabar
ketika berpegang teguh dengan akidah itu. Nah, karena kita tahu sabar itu terbagi kepada 3. Yang pertama, as-sabru ala ta'atillah, bersabar saat menjalankan ketaatan kepada Allah. Ya, bersabar di saat menjalankan ketaatan kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah as-sabru an ma'siyatillah, bersabar dari bermaksiat kepada Allah. Ya, ini menahan diri untuk tidak bermaksiat, bersabar di atas. Ya, bersabar dari bermaksiat kepada Allah. Ini kita bersabar ketika menjalankan perintah yang pertama, yang kedua menjauhi larangan. Yang ketiga adalah as-sabru ala aqdarillah, bersabar atas takdir Allah yang menimpa kita. Bersabar atas takdir atau ketetapan Allah yang menimpa kita. Nah, ini 3 jenis kesabaran. Maka Imam Al-Muzani di sini menjelaskan, tusabbiru nafsaka 'ala tamassuki bihi, agar engkau membuat dirimu bersabar ketika berpegang teguh di atasnya. Ini sabar jenis keberapa? Jenis keberapa? Ala ta'atillah. Yang pertama. Sabar jenis pertama. Baik. Wa tadra'u bihi anka syubhal aqawil. Wa tadra'u bihi. Ya. Tujuan kedua dalam penulisan kitab ini, kalau tujuan pertama apa? Agar engkau bersabar di atas berpegang teguh kepada akidah. Yang kedua adalah wa tadra'u bihi anka syubhal aqawil, agar engkau menolak, menghindari perkataan-perkataan yang mengandung syubhat, agar engkau menolak atau menghindarkan diri dari perkataan-perkataan yang mengandung syubhat. Syubhat ini keraguan-raguan atau kerancuan, kesalahpahaman, itu syubhat. Perkara yang jelas dibuat menjadi samar, itu syubhat namanya. Tadinya kita sudah yakin, berprinsip, tetapi ada saja orang-orang yang memasukkan syubhat sehingga kita gagal di dalam berprinsip. Kita yakin awalnya salat fardu 5 waktu ini wajib, yakin kita. Tetapi ada saja orang-orang liberal yang mendoktrin, bahasa sekarangnya, memasukkan pemahaman yang menyimpang, sehingga menjadikan kita kembali ragu, apa betul dia wajib? Nah, itulah tanda datangnya syubhat. Perkara yang tadinya jelas dibuat kembali menjadi samar. Dan ini banyak terjadi dalam perkara akidah. Kita yakin, awalnya kita yakin misalnya Allah beristiwa di atas arsy. Ini pembahasan pertama yang akan beliau bahas nantinya. Lalu ada saja orang-orang yang membawakan pemikiran-pemikiran sesat. Kalau Allah di atas arsy, lalu bagaimana? Kapan? Sejak kapan? Sebelum arsy diciptakan, Allah ada di mana? Ini namanya pemikiran syubhat, membuat kita ragu kembali. Ya, padahal di awalnya kita yakin, lalu diajak untuk ragu. Ini namanya apa? Syubhat. Dan syubhat ini sangat mengerikan. Sangat mengerikan. Awalnya orang akan berpikiran sepertinya ada betulnya juga kata orang ini. Padahal sebelumnya dia sudah yakin. Ya, apa benar Islam ini satu-satunya agama yang benar? Mulai ragu dia, karena berkawan, berguru dengan salah orang, termakanlah pemikiran-pemikiran yang menyesatkan. Ini namanya syubhat. Maka tujuan beliau Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala, tujuan kedua beliau dalam penulisan ini apa?
agar engkau menolak dari dirimu perkataan-perkataan yang mengandung syubhat, kerancuan, kesesatan dalam berfikir yang membuat apa? Samarnya sebuah urusan yang sudah jelas, sebuah perkara yang sudah menjadi prinsip di awalnya, akhirnya menjadi samar gara-gara subhat. Ini bahayanya. Baik. Begitu pula tujuan, masih dalam tujuan kedua ini, agar engkau menolak wazayga muhdathatid dhalin, wazayga muhdathatid dhalin, agar engkau menolak penyimpangan, bid'ah yang menyesatkan. Ya, agar engkau menolak apa? Bid'ah atau penyimpangan dari perkara-perkara baru atau bid'ah yang menyesatkan. Ya, bisa diartikan juga menolak penyimpangan bid'ah yang muncul dari orang-orang sesat. Menolak penyimpangan bid'ah yang muncul dari orang-orang sesat, ad-dhalin. Nah, maka dengan demikian kata, ini dua tujuan utama. Ya, waqad syarahtu laka. Nah, kalau kita lihat kembali pada dua tujuan tadi. Bersabar. Pertama, bersabar di atas ketaatan. Yang kedua, bersabar agar kita meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah. Nah, masuk dua jenis sabar sekaligus di situ. Paham? Waqad syarahtu laka minhajan muwaddihan muniran lima'alu nafsi wa iyyaka fihi nushan bada'tu fihi bihamdillahi dzir rusdis sadidi. Dan telah aku jelaskan, kata beliau, dan telah aku jelaskan, syarahtu laka, untukmu, minhajan, sebuah metode, minhajan muwaddihan, sebuah metode yang muwaddihan, menjelaskan, muniran, terang menerang, lima alu nafsi wa iyyaka fihi nushan, di mana aku pun mengarahkan diriku dan dirimu untuk mendapatkan nasihat tersebut. Di mana aku mengarahkan diriku dan dirimu untuk mendapatkan nasihat tersebut. Nasihat untuk mengambil metode yang jelas ini, metode yang terang menerang. Artinya beliau pun menasihati diri sendiri sebelum menasihati orang lain. Nah, begitulah diantara adab para dai. Sebelum menasihati orang lain, nasihati dulu diri sendiri. Begitu pula ketika menulis sesuatu, ya, ini pun sebagai tulisan untuk diri sendiri dulu, dan semoga bermanfaat bagi orang lain. Berbicara, menyampaikan nasihat pun, kita nasihati diri kita sendiri dan kita sampaikan, semoga bermanfaat untuk orang lain. Begitu kita dalam berdakwah. Maka kalimat dakwah itu tidak pantas dengan mengatakan antum harus begini, antum harus, bukan. Tapi kita harus begini. Kalimatnya apa? Kita. Bukan kamu saja, bukan. Tapi bahasa beliau tadi, ya, kita semuanya. Bagi diri saya sendiri dan bagi kalian. Seperti itu. Nasihat untuk diri sendiri disertakan juga semoga bermanfaat bagi pendengar dan pembaca. Begitu. Itu dalam metode dakwah kita, menunjukkan ketawaduan. Karena kita menyampaikan sebuah ilmu, terlebih dahulu manfaatnya harus kita ambil sebelum orang lain mengambilnya. Paham? Begitu pula kita dalam mengajak, ya. Jangan sombong kita, merasa sudah tahu, kemudian hanya orang lain yang diberitahu. Tapi kita,
ajak diri kita seluruhnya. Ya, jadi kalimat kita di dalam berdakwah itu lebih banyak menggunakan kata apa? Kita, bukan kamu. Antum, ya, kalau ke masjid begini antum. Lah, yang bicara gimana? Kan gitu jadinya. Ya, tapi kita, ya, kita harus sholat berjamaah di masjid, begitu. Jangan katakan kalian aja, enggak, tapi kita. Begitu kita dalam berdakwah. Maka sebagai, ya, contoh dan teladan seorang yang menyampaikan di sini Al-Imam Al-Muzani rahimahullahu taala, beliau pun, ya, tidak melupakan diri beliau sendiri, sehingga beliau katakan, lima'alu nafsi wa iyyaka fihi nushan bada'tu fihi bihamdillah. Aku telah memulainya di dalam tulisan ini, ya, di dalam metode ini, dalam pembahasan yang terang benderang ini, dengan apa? Bihamdillahi, dengan memuji Allah. Dzir rushdis sadid, dengan memuji Allah yang maha memiliki petunjuk yang benar. Ar-rusydu artinya apa? Petunjuk. As-sadid, yang benar. Ya, ini pakai sin, ya, bukan as-syadid, tapi as-sadid. Beda. Kalau syadid, keras. Kalau di sini sadid, apa? Benar artinya. Faqulu qawlan sadida. Nah, ucapkanlah ucapan yang benar. Nah, kemudian beliau melanjutkan, alhamdulillahi ahaqqu man dzukir. Segala puji bagi Allah. Alhamdu, huruf alif dan lam yang masuk ke dalam sebuah, ya, kata di sini bermakna apa? Al-istighraq, yang mencakup seluruhnya. Seluruh pujian maksudnya. Alhamdulillah, hanyalah milik Allah. Hanyalah milik Allah. Ahaqqu man dzukir, dialah yang paling berhak untuk diingat. Dialah yang paling berhak, kepadanya lah kita paling berhak untuk berzikir. Kepadanya lah kita paling berhak untuk berzikir. Tahu makna yang lain? Ahaqqu man dzukir, dialah yang maha atau yang paling berhak untuk diingat. Wa aula man syukir, dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang paling mulia, yang paling utama. Aula, paling utama, man syukir, ya, untuk disyukuri. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang paling utama untuk disyukuri. Wa alaihi uthni, wa alaihi uthni, dan aku pun memujinya, aku pun menyanjungnya. Artinya wa alaihi uthni, hanya kepadanya aku memuji, bisa, atau aku menyanjungnya, aku memujinya, yakni satu-satunya, tidak memuji yang lain. Ini maksudnya. Al-wahidus samad, ini beliau, ya, jelaskan, rincikan lagi. Sebagai Al-Wahid, yang esa, sesembahan yang satu-satunya berhak diibadahi, yang berhak dipuji, Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Wahid, yang maha esa. As-Samad, yang seluruh makhluk bergantung kepadanya. Ini makna As-Samad, yang seluruh makhluk bergantung kepada Allah. Allah tidak membutuhkan makhluk, tetapi makhluklah seluruhnya membutuhkan Allah. Nah, itu makna As-Samad. Alladzi laisa lahu sahibatun wala walad. Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak ada, laisa lahu sahibah, yang tidak ada istri baginya, ya, wala walad, dan tidak pula punya anak. Tidak memiliki istri dan tidak pula memiliki anak. Membuktikan Allah Maha Esa. Allah satu-satunya yang Maha Esa. Tidak butuh kawan, tidak butuh pendamping, tidak ada pasangan. Maka, Masya Allah, ini dalam pembahasan, ya, kitab tafsir, ya, perkataan Al-Imam Al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, ya, ketika menafsirkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kalian berpasang-pasangan, apa kata beliau? Lihat, seluruh benda dalam bahasa Arab ini berpasang-pasangan. Ada mudzakkar, ada muannas. Benda pun ada jenis kelamin. Mimhah, mudzakkar apa muannas?
Muannas, perempuan dia. Maktab, mudzakkar apa muannas? Mudzakkar, jantan dia. Jadi meja punya kelamin, jantan dia. Apa lagi? Kubun, apa arti kub? Gelas. Kub, mudzakkar apa muannas? Mudzakkar, jantan lagi dia. Apa lagi? Daftar, apa artinya? Buku tulis, catatan. Mudzakkar apa muannas? Mudzakkar, jantan lagi. Saburah, papan tulis, muannas, perempuan dia. Masyaallah, subhanallah. Allah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan, berpasang-pasangan, menunjukkan bahwa hanya Allah lah satu-satunya al-wahid, yang tunggal, yang esa, yang tidak punya pasangan. Tapi seluruh makhluk pasti punya pasangan, ya, pasti punya pasangan. Gimana kalau orang belum menikah sudah meninggal, Ustaz? Belum ketemu pasangan, tapi dia punya, ya, bisa jadi dipasangkan di surga dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Atau dia memang di dunia tidak bertemu dengan pasangannya. Walaupun sudah ya Allah ciptakan secara umum laki-laki pasangannya perempuan. Nah, berpasang-pasangan. Hanya orang-orang bodoh, ya, orang-orang yang kehilangan akal sehat, yang ketika dia menyukai sesama jenis, tidak pasangannya. Ini orang-orang bodoh. Ya. Adapun orang-orang dengan fitrahnya tahu ada kanan, ada kiri. Ini pasangannya, saling melengkapi. Ada mudzakkar, ada muannas. Ada besar, ada kecil. Ada panjang, ada pendek, dan seterusnya. Seluruhnya berpasang-pasangan. Ini diantara kemuliaan Allah Subhanahu wa taala menunjukkan hanya Allah lah satu-satunya al-wahid, al-ahad, yang tidak memiliki pasangan. Maka dijelaskan oleh Imam Al-Muzani di sini, laisa lahu sahibah wala walad. Tidak punya pasangan, tidak punya istri. Ya Allah Subhanahu wa taala. Nah, wala walad, begitu pula tidak punya anak. Tidak punya anak. Nah, sehingga Allah Subhanahu wa taala Maha berdiri sendiri, tidak membutuhkan kepada makhluk manapun. Paham? Kalau manusia ataupun makhluk yang lain ada anak, sebuah kebutuhan bagi mereka, ya, kebutuhan untuk apa? Untuk mewariskan ilmu, mewariskan harta, untuk membantu di masa tua, kan? Ya, siapa yang membantunya di masa tua? Anak-anaknya. Maka manusia butuh bantuan, kan, tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak butuh bantuan, maka Allah tidak punya anak. Paham? Nah, Jalla anil mathil, Allah Subhanahu wa taala mulia, jalla anil mathil, dari penyerupaan. Mulia dari penyerupaan, artinya Allah tidak ada satupun makhluk yang menyerupai Allah. Allah maha mulia dari penyerupaan. Ya, tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka jelaskan lagi. Yang maksud dari jalla anil mathil, yakni fala syabiha lahu wala adil. Yang tidak ada syabih, yang tidak ada yang serupa dengannya. Wala adil, dan tidak ada pula yang setara dengan Allah. Tidak ada yang serupa dan tidak ada yang setara, sejajar, selevel dengan Allah Subhanahu wa taala. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang sekufu, yang selevel dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini maknanya. As-Sami'ul Basir, dialah Allah Subhanahu wa taala As-Sami', yang maha mendengar, Al-Basir, yang maha melihat. Imam Al-Muzani pun menetapkan sifat Allah maha mendengar dan maha melihat, yang tentunya beliau ikat dengan kalimat Jalla anil mathil. Allah mulia dari penyerupaan. Berarti apa? Walaupun Allah melihat, walaupun makhluk pun melihat. Manusia melihat nggak? Tapi melihatnya makhluk tidak sama dengan melihatnya Allah. Makhluk melihat, manusia melihat, tapi cara manusia melihat, kapasitas manusia melihat, ruang lingkup manusia melihat, itu tidak sama dengan Allah Subhanahu wa taala melihat. Itu maksudnya. Walaupun
Yang mirip itu hanya kata saja, melihat, itu saja. Hakikatnya berbeda, itu maknanya. Ya, itu maknanya. Laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir. Itu maksudnya. Ya. Diikat dengan kalimat laisa kamitslihi syai'. Maka Imam Al-Muzani pun mengatakan jalla 'anil mathil fala syabiha lahu wala 'adil. Allah Subhanahu wa taala mulia dari permisalan. Mulia dari permisalan yang tidak ada yang serupa ataupun yang selevel sebanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau tetapkan pula As-Sami'ul Basir. Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, dan Allah Maha melihat. Kalaupun makhluk melihat, kalaupun makhluk mendengar, manusia seperti kita melihat dan mendengar, penglihatan dan pendengaran kita tidak sama dengan penglihatan dan pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Manusia terbatas. Apa yang kita dengar hanyalah yang terdekat dengan kita. Di balik dinding sudah tidak terdengar dengan kita kecuali menggunakan alat bantu. Dan tidak akan mungkin seluruh yang bersuara akan terdengar oleh kita. Tidak mungkin. Itu terbatasnya kita. Terbatasnya kita. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak ada batasan dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Ya. Paham semuanya? Al-Alimul Khabir, begitu pula Allah Subhanahu wa taala Al-Alim yang Maha mengetahui, Al-Khabir. Ya, kalau Al-Alim ini mengetahui secara umum, adapun Al-Khabir mengetahui secara khusus yang tersirat. Mengetahui secara khusus. Allah tahu apa yang ada dalam hati kita. Itu dari Al-Khabir. Ya, dengan khibrah, dengan ilmu yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia tahu, sekedar tahu saja apa yang diberitahu kepadanya. Dan itu pun terbatas pengetahuannya. Adapun Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu, yang tampak oleh manusia, yang tidak terlihat oleh manusia pun Allah Subhanahu wa taala sudah tahu. Bahkan apa yang tersirat dalam hati seseorang, Allah Maha tahu. Apa niat-niat jahat kita, Allah Maha tahu. Paham? Al-Mani'ur Rafi', Allah Subhanahu wa taala yang Maha mencegah. yakni apa yang tidak diizinkan oleh Allah untuk terjadi, maka tak akan terjadi. Ini Allah yang Maha mencegah. Al-Mani'. Dan Ar-Rafi', begitu pula Allah Subhanahu wa taala, dan yang Maha meninggikan, yang Maha meninggikan. Baik. Ini diantara ya nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Muzani rahimahullahu taala. Maka di sini ya di syarahnya beliau jelaskan lagi, dan ini dijelaskan oleh Al-Imam Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullahu taala. Qala al-muallif rahimahullah, ya, Imam Al-Muzani sebagai penulisnya berkata, alhamdulillahi ahaqqu man dzukir. Allah Subhanahu wa taala yang dimana segala pujian hanya miliknya, dialah yang paling berhak untuk diingat. Dalilnya apa? Qaulullah azza wa jalla fadhkuruni adhkurkum, dalam surat Al-Baqarah 152. Maka ingatlah aku, kata Allah, ingatlah oleh kalian, berzikirlah kalian kepada aku, kata Allah, adhkurkum, maka aku akan melihat, mengingat kalian. Sehingga ketika seseorang ingat kepada Allah, maka ia akan memperbaiki setiap perbuatannya. Dia akan memperbaiki setiap perbuatannya. Kalau dia dalam keadaan maksiat, ingat kepada Allah, dia tinggalkan maksiatnya. Kalau dia dalam ketaatan, ingat kepada Allah, dia semakin taat. Nah, makanya adzkurkum, kata Allah, aku pun mengingat kalian. Sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak melupakan dan tidak menyia-nyiakan amalan kebaikan yang kita lakukan, dan tidak menyia-nyiakan kita dalam berbuat maksiat, sehingga senantiasa dicegah oleh Allah, sehingga kita tidak jadi untuk bermaksiat kepadanya. Qauluhu wa aula man syukir, dialah Allah Subhanahu wa taala wa aula man syukir, yang paling berhak untuk disyukuri. Dalilnya adalah qauluhu ta'ala washkuru
Perkataan Imam Muzani tadi ya, wa aula man syukir, dalilnya adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala, washkuru li wa la takfurun, dan bersyukurlah kalian kepadaku dan jangan kalian mengingkariku, kata Allah. Jangan mengingkariku. Ya, jangan pernah diingkari bahwa Allah yang memberi nikmat. Jangan pernah mengingkari nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Qarun yang mengingkari nikmat, mengatakan innama utituhu ala ilmin indi. Ketika dia punya kekayaan, dia bilang, harta ini saya dapat karena ilmu yang saya miliki, karena hebatnya saya. Nah, ini dia mengingkari Allah namanya. Maka Allah katakan washkuru li wala takfurun. Bersyukurlah kalian kepadaku dan janganlah kalian mengingkariku. Wala takfurun, ada nun di situ. Nun lil wiqayah, yang bermakna saya, aku, dan janganlah kalian mengingkariku. Kemudian biasanya wala takfuruni, ya, dipanjangkan. Maka ini diantara bentuk balaghah dalam bahasa Arab, ya. Huruf al-ya, ya, huruf al-ya yang wala takfuruni sebenarnya seperti itu. Nah, ini digantikan dengan kasrah, wala takfuruni. Ada kasrah di bawah nun. Itu sudah menggantikan al-ya tadi. Sehingga dibacanya wala takfurun ketika waqaf. Qauluhu, begitu juga perkataan Imam Al-Muzani, wa alaihi uthni, aku memujinya. Ai uthni alaihi bimahamidih, aku mengucapkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segenap pujian. Wa ma lahu minal ijlali wat ta'zim, dan aku pun memuji Allah dengan segala kemuliaan dan keagungan Allah. Qauluhu al-wahidus samad, perkataan Imam Al-Muzani, al-wahidus samad ay min asma'ihi al-wahid, dari nama Allah Subhanahu wa taala al-wahid, al-ahad. Was-samad, nama Allah as-samad, bagaimana yang kita jelaskan tadi. Qala Allah Ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, qul huwallahu ahad, Allahus samad, dan seterusnya. Allahu Subhanahu ahadun fi dzatihi wa ahadun fi sifatihi. Allah Subhanahu wa taala Maha Esa. Maha Esa dengan zatnya. Artinya zat Allah Subhanahu wa taala tidak berbilang, hanya satu. Wa ahadun fi sifatihi, begitu pula dengan sifat-sifat Allah. Ya, satu-satunya yang memiliki sifat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah memiliki sifat Esa, maka tidak ada yang lain yang memiliki sifat itu, hanya Allah yang memiliki. Begitu pula ketika Allah memiliki sifat As-Samad, maka hanya Allah yang memiliki sifat itu. Dengan namanya As-Samad, maka tidak ada makhluk yang lepas dari ketergantungan. Tidak ada satupun makhluk yang kita bergantung kepadanya lalu dia tidak membutuhkan apa-apa. Tidak mungkin. Ya, setiap kita sebagai makhluk pasti butuh sesuatu, pasti. Ada nggak antum yang, ya, kalimat orang kan bisa mandi sendiri, mandi sendiri katanya. Bisa nggak kita mandi sendiri? Yang bikin sabun siapa? Bisa bikin sabun sendiri? Bisa ngalirkan air sendiri? Bisa gali sumur sendiri nggak? Bisa menampung air hujan sendiri? Ya, bisa bangun kamar mandi sendiri? Bisa nggak hidup sendirian aja di permukaan bumi? Bisa nggak? Ya nggak bisa. Ya. Ada nggak orang yang bisa hidup sendirian dia tanpa bantuan? Ada nggak? Ya, nggak bisa. Ya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha hidup, Allah Maha berdiri sendiri, Allah tidak butuh bantuan kepada makhluk manapun. Ini menunjukkan, ya, keesaan Allah Subhanahu wa taala fi sifatihi, dalam sifat-sifatnya. Begitu pula sifat Allah yang lain seperti As-Sami', ya, sifat, ya, pendengaran, sifat pendengaran bagi Allah Subhanahu wa taala, sifat As-Sam'-nya Allah, ya, dari namanya As-Sami'. Maka ialah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang memiliki sifat itu.
yang mendengar segala apa yang bersuara. Allah Maha tahu, Allah Maha mendengarnya, apapun suaranya. Ya, mau suara dari lubang semut sekaligus, ya, maupun itu suara dari binatang-binatang yang berteriak di dasar laut misalnya, Allah Maha mendengar. Allah Maha mendengar. Suara dari manapun, Allah Maha mendengarnya. Adapun kita tidak demikian, maka tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud dengan wa ahadun fi sifati. Begitu pula dengan sifat-sifat yang lain. Ghalibun la yughlab. Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengalahkan, yang tak terkalahkan. Ya, yang Maha mengalahkan, yang takkan pernah terkalahkan. Wa qahirun la yuqhar. Allah Subhanahu wa taala dialah yang Maha berkuasa, yang tidak ada satupun yang sanggup menguasai Allah. Tidak bisa dikuasai. Allah Maha berkuasa yang tidak bisa dikuasai. Jadi jangan sok-sok ngatur Allah. Ya, ketika Allah sudah turunkan hujan, jangan ngatur Allah. Itulah kehendak Allah, sudah. Jika Allah turunkan musibah, jangan sok-sok ngatur Allah, sok protes. Kenapa harus saya ya Allah? Bukan begitu caranya. Terima musibah itu, cari cara menghadapinya dengan tenang. Ambil solusi lain. Kalau memang hujan, ya sudah pakai jas hujan, selesai kan? Kenapa harus ngatur-ngatur Allah, sok-sok jadi pawang hujan kan gitu? Nah, emang bisa pawang hujan mengatur hujan? Ngatur kencing sendiri nggak bisa dia. Ya, ngatur kencing aja, coba nggak kencing-kencing 5 jam bisa nggak? Antum kayaknya ya, baru masuk kelas, ya, baru 100 menit aja nggak bisa nahan kencing, ya nggak? Di kelas izin kemana? Mau mandi. Padahal baru jam 9, masuk kelasnya jam 8, baru 1 jam aja nggak bisa nahan kencing. Ini ada orang ngaku-ngaku pawang hujan, nahan hujan yang sebesar itu. Nahan hujan sebesar itu. Maka jangan sok berkuasa. Ya, ini orang gila, ya kan? Orang gila, betul, gila dia. Ya, sampai kegilaannya itu tidak dia sadari. Dia bilang dia punya remote langit. Orang gila nggak sadar dengan kegilaannya. Ya, subhanallah. Maka Allah Subhanahu wa taala wa qahirun la yuqhar. Maha berkuasa, tidak akan ada satupun yang sanggup menguasai Allah. Tidak akan bisa dikuasai. Wa azizun la yudhamu fi 'izzihi. Dia Allah Subhanahu wa taala azizun, yang maha perkasa, la yudhamu fi 'izzihi, yang tak bisa ditekan dalam kekuasaannya. Allah yang tak bisa ditekan dalam kekuasaan. Maka kekuasaan Allah ini mutlak. Allah maha berkehendak. Wala yahtaju ila mu'inin wala wazirin. Allah Subhanahu wa taala la yahtaju, tidak butuh kepada apa? Ila mu'inin, kepada pembantu. Allah tidak butuh. Wala wazirin, dan Allah pun tidak butuh kepada menteri. Allah enggak butuh. Allah maha sanggup melakukan apapun yang ia kehendaki. Paham? Azan dulu ya. Man muazin. Ulang. La ilaha, la-nya panjang. Asyhadu an la ilaha. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah.
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Kita lanjutkan sampai jam 8 insyaallah. Qauluhu, yakni perkataan Imam Al-Muzani rahimahullah, laisa lahu sahibatun wala walad jalla 'anil mathil. Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak memiliki istri, tidak memiliki anak, dia mulia dari permisalan. Ay laisa lahu syabihun, artinya tidak ada yang serupa dengan Allah. Wala nadhirun, dan tidak ada yang sepadan dengan Allah. Ya, nadhir artinya padanan, sepadan, sebanding. Jalla 'ani sahibati wal walad, Allah lah yang terhormat dari memiliki istri. Terhormat artinya dimuliakan, terhindar dari hal demikian. Tidak memiliki istri, wal walad demikian pula anak. Wa 'anil mathil, dialah Allah terhormat dari permisalan. Yang memisali atau yang meniru Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkin. Nah. Qala subhanahu, ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, yang sudah kita jelaskan juga ayat ini tadi dalam surat Asy-Syura ayat 11. Wa qala subhanahu mattakhadha sahibatan wala walad, begitu pula dalam surat Al-Jin ayat 3. Mattakhadha sahibatan wala walad, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menjadikan satu pun apapun sebagai sahibah, sebagai istri. Wala walad, begitu pula anak. Baik. Maka ini sebuah perbendaharaan bahasa Arab, perbendaharaan bahasa Arab. Bagi laki-laki, bagi manusia bagi manusia memiliki sahibah. Kalau bahasa dasarnya sahibah itu apa? Teman perempuan. Teman perempuan. Maka tidak dikenal dengan dalam bahasa Arab teman perempuan itu melainkan istri. Tidak dikenal dalam bahasa Arab, dalam bangsa Arab sekalipun, yang namanya teman perempuan kecuali itu adalah istri. Jadi jangan sok-sok berteman dengan perempuan. Cuma teman kok. Nggak ada. Perempuan bukan teman bagi laki-laki, tapi istri. Maka kalau nggak berani menikah, memiliki istri bagian itu. Kalau ada alhamdulillah sudah ya. Maka jangan sok punya teman perempuan.
Ya, maka teman perempuan itu hanya dikenal dalam bahasa Inggris dan bahasa yang lain. Girlfriend. Hah? Maka nggak ada istilah pacaran. Nggak ada istilah pacaran dalam Islam, nggak ada. Teman perempuan itu artinya apa? Istri. Sahibah. Artinya apa? Istri. Maka nggak berhak laki-laki berteman dengan wanita yang bukan mahram. Nggak ada hak mereka. Nggak dikenal dengan pacar, nggak ada. Kalau ada sahibah tanpa hubungan nikah, berarti itu zina. Paham? Kalau ada yang mengaku temanan sama perempuan, ya, teman sama perempuan, berarti itu bagian dari apa? Wala taqrabuz zina. Jangan dekat-dekat kepada zina. Maka tidak dikenal. Ya, dalam Islam adanya sahibah berarti kawan perempuannya. Laki-laki kalau berkawan dengan laki-laki. Kalau dengan perempuan itu pilihannya apa? Istri, ataukah itu ibu kandungnya, ataukah itu saudari kandung atau mahram yang lain seperti bibi atau tantenya. Ya, atau ponakan perempuannya, itu. Maka dalam Islam cuma dibolehkan apa? Laki-laki dekat dengan perempuan, apakah itu mahram atau istri, cuma itu dua. Nggak ada pilihan yang lain. Nggak ada istilah teman tapi mesra, itu nggak ada dalam Islam. Hah? Nggak ada. Itu zina yang diperhalus bahasanya. Itu zina yang dibumbu-bumbui dengan bahasa halus. Paham? Maka lihat di sini. Ya, dalam bahasa Arab, yauma yafirrul mar'u min akhihi, terus wa ummihi, terus wa sahibatihi wa bani. Lihat, wa sahibati, apakah dari teman perempuannya? Dari istrinya. Lihat, di hari kiamat, yauma yafirrul mar'u an apa tadi berapa? Dari siapa? Min akhihi dulu. Dari siapa? Saudara laki-lakinya. Saudara laki-laki. Terus wa ummihi wa abi, dari ibu dan bapaknya. Terus wa sahibatihi wa bani, sahibah dan anak-anaknya. Jadi siapa sahibah ini? Istri lah. Maka istilah sahibah itu cuma apa? Diartikan istri. Paham? Bukan girlfriend. Patah juga lidahnya ngomongnya. Udah lama nggak bahasa Inggris, jadi nggak ada istilah-istilah teman perempuan, nggak ada. Ya, laki-laki berteman ya dengan laki-laki kalau mau teman. Atau sekalipun kalau perempuan ya jadi istri. Maka nggak pantas laki-laki terhormat ya, chattingan dengan wanita bukan mahram, itu bukan laki-laki terhormat. Paham? Ya, nggak ada kepentingan, nggak ada urusan. Jangan pura-pura saya berdakwah. Berdakwah dengan wanita bukan mahram. Ada apa ini? Kalau mau dakwah terang-terangan sudah. Terang-terangan. Kalau mau ada kajian ummahat ya hadirkan dalam ruangan dia tertutup untuk perempuan saja. Kita menyampaikan di hadapan laki-laki. Kalau memang betul-betul dakwah. Ya. Bukan dengan apa? Chattingan. Nggak ada. Nggak ada chattingan. Baik. Nah, qauluhu fala syabiha lahu wala adil, perkataan Imam Al-Muzani rahimahullahu taala, di mana beliau menyebutkan Allah Subhanahu wa taala fala syabiha lahu wala adil, Allah yang tidak ada yang seumpama dengannya, serupa dengannya, yang tidak ada pula yang sebanding, yakni laisa hunaka ahadun ya'diluhu, tidak ada satupun makhluk yang setara dengan Allah, yang sepadan dengan Allah. Wal adil huwa an-nadhir wal musawi. Makna dari adil di sini adalah an-nadhir, yaitu padanan. Ya, makna dari al-adil di sini adalah apa? Padanan. Padan itu ya artinya berarti yang seimbang, yang setara gitu. Wal musawi, yang menyamai.
Al-musawi, yang menyamai, tidak ada yang menyamai Allah. Qala ta'ala alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan seluruh langit dan bumi. Wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Allah lah yang telah menciptakan, telah menjadikan kegelapan dan cahaya. Thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Kemudian orang-orang kafir mereka ya'dilun, artinya yusyrikun, menyetarakan Allah dengan sesuatu makhluk. Ya. Ini makna thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Kemudian orang-orang kafir itu menyekutukan Allah. Ya, menyekutukan Rabb mereka, menyetarakan Allah dengan makhluknya, dengan sesuatu. Fahuwa subhanahu alladhi fa'ala hadhihi al-umur, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah melakukan perkara-perkara ini, yaitu apa? Khalaqas samawati wal arda. Allah telah menciptakan, ya, yaitu khalqus samawati wal ardi, penciptaan langit dan bumi. Wa khalqus syamsi wal qamar, penciptaan matahari dan bulan. Wa khalquz zulumati wan nur, penciptaan kegelapan dan cahaya. Wa ma'adzalika fa innal musyrikina ya'diluna bihi ghairahu. Ya, dengan demikian pula bersamaan dengan itu, padahal Allah yang telah menciptakan, orang-orang musyrik ini malah ya'diluna bihi, menyetarakan Allah. Ya, menyetarakan, menyamakan Allah, menyekutukan Allah. Bihi ghairahu, ya, dengan selainnya. Mimman lam yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Dia setarakan Allah dengan sesuatu yang tidak mampu menciptakan, padahal mereka pun diciptakan. Ya. Padahal mereka itu diciptakan, tapi disamakan Allah dengannya. Contohnya dengan jin. Jin itu diciptakan nggak? Diciptakan. Jin mampu nggak menciptakan sesuatu? Nggak mampu. Maka kenapa disamakan Allah dengan jin? Sehingga orang-orang meminta kepada jin, meminta perlindungan kepada bangsa jin. Ya, masuk ke tempat-tempat angker, ke tempat-tempat yang belum pernah dikunjungi, malah rasa ketakutannya takut kepada jin, bukan kepada Allah. Nah, ini syirik, ya. Syirik. Dia takut kepada jin penghuni gunung, jin penghuni laut, sungai, danau dan sebagainya, tempat-tempat keramat katanya. Dia takut kepada itu. Berarti dia telah menyamakan Allah dengan jin. Sanggup nggak jin itu menciptakan? Nggak sanggup. Maka ketika kita masuk ke tempat-tempat yang tadi kita sebutkan, Nabi ajarkan doa, kan? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Minta perlindungannya kepada siapa? Kepada Allah yang Maha menciptakan seluruh kebaikan dan keburukan. Maka minta kepada Allah, bukan kepada jin. Ya, kadang orang mampir ke tempat apa namanya? Tempat keramat katanya, tempat angker. Dia minta permisi dulu. Permisi ya Mbah, ya, kalau di Minang ini nyiak mereka bilang. Permisi. Subhanallah. Kenapa takutnya kepada bangsa jin? Seharusnya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal mereka itu jin tak mampu menciptakan apapun. Cuma menakut-nakuti saja. Hah? Dan mereka yang justru diciptakan. Sedikit lagi. Qauluhu as-sami' ay bisam'in yasma'u bihi jami'al aswat. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat as-sami', memiliki nama as-sami', yaitu dengan pendengarannya Allah Subhanahu wa taala mendengar seluruh suara. Mendengar seluruh suara. Qauluhu al-basir, begitu pula namanya al-basir, ay alladhi nafadha basaruhu kullal mubsarat. Ya. Yang penglihatan Allah nafadha, berlaku pada seluruh yang apa? Yang tampak oleh Allah, yang tampak. Qauluhu al-alim alladhi ahata ilmuhu bi jami'il ma'lumat mimma fil ardi was samawat wa ghairi dhalika minal makhluqat. Nama Allah al-alim, yang maha mengetahui, adalah yang pengetahuannya ilmuhu ahata, pengetahuannya menguasai, meliputi, ahata, meliputi, bijami'il ma'lumat, segala macam bentuk maklumat, pengetahuan, segala pengetahuan, mimma fil ardi was samawat, baik itu yang ada di bumi ataupun di seluruh langit.
wa ghairi dzalika minal makhluqat, dan yang selainnya, ya, selain apa? Bumi, langit, dari seluruh sekalian makhluk, Allah Maha tahu tentang itu semuanya. Nah, qauluhu al-khabir, yani al-khabir muradifun lil alim min al-khibrah wa wal ilm, ay tamamul ilm. Makna al-khabir yaitu ya muradif, sinonim ya dari kata al-alim yang Maha mengetahui, yaitu dari al-khibrah, pengetahuan, wa huwa al-ilmu, ya sama dengan ilmu, ya, au tamamul ilmi, bahkan di sini lebih lagi, pengetahuannya lebih tamam, lebih sempurna. Ya, lebih sempurna lagi. Karena mengetahui segala yang tersirat pun Allah Subhanahu wa taala. Ya. Qauluhu al-mani' ma'nahu al-mumtani' an kulli man yaqsiduhu. Allah Subhanahu wa taala yang Maha mencegah, ya. Yani dia sendiri, Allah Subhanahu wa taala yang melarang dari segala maksud, dari segala orang yang berniat. Kalau tidak sampai niatnya itu berarti Allah yang melarang. Fahuwa subhanahu dzul izzati wal 'azamah. Dia Allah Subhanahu wa taala yang memiliki al-izzah, keperkasaan, dan wal 'azamah, ya, keagungan. Wa dzul quwwah, Allah yang memiliki kekuatan, wal qahri, Allah memiliki apa? Kekuasaan. Li ghairihi, atas selainnya. Jadi kita, ya, sebagai makhluk ini harus tunduk kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah menetapkan sesuatu, maka tidak ada, ya, alasan bagi kita untuk menolaknya. Qauluhu ar-rafi' ma'nahu ma'khudun min ar-rif'ah, wa ar-rif'ah yuqsadu biha rif'atul makan wa rif'atul makanah, wa huwa alladhi tasafa bihima subhanahu wa ta'ala. Dia Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha tinggi dan Maha meninggikan. Ya. Maknanya terambil dari kata ar-rif'ah, ketinggian. Wa rif'ah yuqsadu biha rif'atul makan wa rif'atul makanah. Ketinggian Allah Subhanahu wa taala yang dimaksud di sini adalah ketinggian zat dan ketinggian posisi. Maksudnya kemuliaan Allah yang Maha tinggi. Dua-duanya, zatnya Maha tinggi, kemuliaan dan kekuasaannya pun Maha tinggi. Jadi tidak diartikan kekuasaan Allah saja yang Maha tinggi, zatnya di mana-mana, enggak begitu. Tapi apa? Zatnya pun Maha tinggi, kekuasaannya pun Maha tinggi. Wa huwa alladhi ittasafa bihima subhanahu wa ta'ala. Dia Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat itu kedua-duanya. Ya, dari ketinggian zat dan ketinggian posisi, kedudukan atau kekuasaan. Di sini rif'atul makan ay kaunuhu istawa 'alal 'arsy. Ini dia. Posisi zat Allah Subhanahu wa taala secara, ya, tempat, rif'atul makan adalah di atas arsy, ia beristiwa. Allah beristiwa di atas arsy. Makna istiwa itu ala wartafa, tinggi, ya, Allah berada di atas. Allah tinggi dan Maha berada di atas. Itu makna istawa. Nah, jadi posisi zatnya, maka dikatakan rif'atul makan. Adapun rif'atul makanah, ketinggian kedudukan Allah, yaitu kekuasaan Allah, ay annahu huwal ilahul haqqul ladzi takhda'u lahu, ay takhda'u li jabarutihi wa izzatihi wa kamalihi kullul makhluqati wa billahi taufiq. Makna dari rif'atul makanah, ketinggian kedudukan Allah Subhanahu wa taala, bahwa dialah Allah, ya, sebagai sesembahan al-haq yang benar, sesembahan satu-satunya yang berhak untuk diibadahi, alladzi takhda'u li jabarutihi wa izzatihi wa kamali kullul makhluqat, di mana dengan kekuasaan itu, ya, di mana tunduklah, takhda, ya, tunduklah di jabarutihi dengan kekuasaannya, wa izzatihi dan dengan keperkasaannya, wa kamalihi dan dengan kesempurnaannya, kullul makhluqat, seluruh makhluk. Artinya seluruh makhluk tunduk kepada kekuasaan Allah, kepada keperkasaan Allah, dan kepada kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq. Dan hidayah
Taufik ini hanyalah sebab datang dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara permulaan dari akidah yang beliau jelaskan dalam mengawali pembahasan-pembahasan yang akan beliau bahas berikutnya, yakni oleh Al-Imam Al-Muzani rahimahullahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, pegangan yang kuat dalam berakidah, dalam berprinsip, dan semoga Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari penyimpangan-penyimpangan dan dari ketergelinciran terutama dalam perkara-perkara akidah. Barakallahu fiikum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.